Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Kita mundur ke akhir abad ke-17-an. Meninggalnya pendiri Kesultanan Yogyakarta atau Sultan Hamengkubuwono ke-1 pada 24 Maret 1000. Hai. Cicit. Oh. Take do la take do la burung kakak tua. Perang Jawa antara Pangeran Diponegoro melawan Belanda terjadi selama 5 tahun antara 1825 sampai dengan 1830. Sebelum peristiwa dalam sejarah Indonesia ini terjadi, terdapat penyebab dan kronologi, begitu pula dengan dampak yang ditimbulkan setelahnya. Mari sama-sama kita bahas tentang sepak terjang salah satu pahlawan nasional yang berjuluk dengan pendekar Gua Selarong, yaitu Pangeran Diponegoro. Meninggalnya pendiri Kesultanan Yogyakarta yaitu Sultan Hamengkubuwono ke-1 pada tahun 1792 membuka peluang bangsa penjajah untuk semakin menancapkan pengaruhnya di lingkungan kerajaan. Peter Carey mengungkapkan bahwa campur tangan bangsa asing menyebabkan terjadinya konflik di internal Keraton Yogyakarta. Pada tahun 1811 misalnya, Belanda turut campur dengan memaksa Sultan Hamengkubuwono ke-2 turun tahta lalu digantikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-3. Pangeran Diponegoro merupakan pangeran dari Kesultanan Jogja. Ia lahir 11 November 1785. Nama aslinya sebenarnya bukan Pangeran Diponegoro tetapi Raden Mas Mustahar yang kemudian diganti dengan Raden Mas Antawirya. Raden Mas Antawirya atau Pangeran Diponegoro kecil adalah putra dari Raden Mas Suraja atau yang nantinya bertahta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono ke-3. Sang ayah sebenarnya menginginkan Raden Mas Antawirya menjadi putra mahkota, namun keinginan tersebut ditolak secara halus. Lantaran ibu dari Pangeran Diponegoro bukan permaisuri namun selir. Dan Pangeran Diponegoro sendiri tidak terlalu menyukai kehidupan mewah di dalam istana. Ia lebih senang bergaul di luar keraton dengan orang-orang biasa. Sultan Hamengkubuwono ke-3 wafat pada 1814 dan digantikan oleh Raden Mas Ibnu Jarot, putra dari istri permaisuri. Saat itu Raden Mas Ibnu Jarot atau yang kelak bergelar Sultan Hamengkubuwono IV masih berusia 10 tahun. Pengaruh Belanda atas keraton semakin kuat di saat istana sedang labil lantaran Sultan Hamengkubuwono IV masih kecil pada waktu itu. Tidak menyukai atas hal tersebut, kemudian Raden Mas Antawirya atau Pangeran Diponegoro memutuskan untuk keluar dari keraton dan ia memilih tinggal di kediaman neneknya di wilayah Tegalrejo, Yogyakarta. Dan disinilah perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap Belanda dimulai. Sagimun dalam buku yang berjudul Pahlawan Dipanegara Berjuang menjelaskan ada beberapa alasan mengapa Pangeran Diponegoro berusaha melawan. Yang pertama, Belanda semakin mencampuri urusan internal keraton. Bahkan salah seorang warga Belanda yang bernama Hendrik Smisser diangkat sebagai residen. Yang kedua, akibat pengaruh Belanda, beban pajak yang ditanggung oleh rakyat menjadi sangat tinggi dan ini cukup memberatkan terutama untuk rakyat jelata. Alasan berikutnya yaitu rencana Belanda untuk membangun jalur kereta api yang melewati kediaman nenek moyang Pangeran Diponegoro. Maka ini yang menjadi pemuncak atas kebencian Pangeran Diponegoro terhadap Belanda. Hendrik Smisser yang menjabat sebagai residen Yogyakarta yang berkebangsaan Belanda tadi berencana membangun jalur kereta api. Rencana ini ditentang oleh Pangeran Diponegoro karena rel kereta api yang akan dibangun tersebut melewati area kediaman nenek moyang Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Pihak Belanda kemudian menancapkan ajir-ajir atau patok-patok di wilayah yang akan dilewati sebagai jalur kereta api tadi. Pangeran Diponegoro yang mengetahui rencana pembangunan jalur tersebut
Kemudian ia mencabut patok-patok yang sudah dipasang oleh pihak Belanda. Pangeran Diponegoro menggantinya dengan tombak sebagai bentuk perlawanan dan pernyataan perang terhadap pihak Belanda. Maka Perang Jawa tidak dapat dihindarkan lagi dimulai pada 20 Juli 1825. Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya menerapkan strategi gerilya untuk menghadapi Belanda yang secara kekuatan dan secara kemampuan militernya jauh lebih unggul ketimbang pasukan Diponegoro yang prajurit-prajuritnya minim persenjataan dan juga terdiri dari rakyat-rakyat biasa dan kalangan priayi. Kubu Pangeran Diponegoro bermarkas di pedalaman Gua Selarong, suatu kawasan pegunungan di wilayah Pajangan, Bantul, yang terletak sekitar 26 km ke arah barat daya dari Keraton Jogja. Beberapa tokoh pahlawan yang berandil besar membantu Pangeran Diponegoro antara lain adalah Kiai Mojo dan Alibasa Sentot. Sedangkan pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Hendrik Marcus de Kock. Pasukan Diponegoro selalu bergerak keluar masuk hutan, naik turun gunung, dan menjelajahi banyak wilayah dari Yogyakarta, Jawa Tengah, sampai Jawa Timur. Strategi yang diterapkan oleh Pangeran Diponegoro dan juga pasukannya sangat merepotkan Belanda yang terpaksa mengeluarkan banyak biaya untuk membiayai perang dan mendatangkan pasukan bantuan. Belanda terpaksa menarik pasukannya yang sedang menghadapi pertempuran di Sumatera Barat, yaitu Perang Padri yang digalang oleh para tokoh Minangkabau termasuk Tengku Imam Bonjol untuk diperbantukan dalam Perang Jawa. Kekuatan Belanda yang semakin bertambah membuat kubu Pangeran Diponegoro semakin terdesak. Satu demi satu pimpinan pasukan Diponegoro ditangkap termasuk Kiai Mojo dan Alibasa Sentot. Pada waktu itu Belanda menerapkan strategi benteng di mana satu wilayah yang telah dikuasai oleh Belanda akan dibangun benteng pertahanan, dan dari benteng tersebut dengan wilayah lain yang telah dikuasai dibangunlah jalur komunikasi penghubung untuk memudahkan apabila wilayahnya diserang oleh pasukan Diponegoro akan mudah mendapatkan bantuan dari wilayah lain. Pada saat pasukan Diponegoro semakin terdesak dan banyak prajurit-prajurit Diponegoro yang ditawan, kemudian Belanda menawarkan gencatan senjata terhadap Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro yang semula bersikukuh untuk tidak berkompromi dengan pihak Belanda akhirnya bersedia menerima tawaran dari pihak Belanda demi keselamatan pasukan-pasukannya dan juga pengikutnya yang telah ditawan oleh Belanda. Ia mau diajak berunding dengan syarat keluarga dan para pengikutnya dibebaskan. Pada tanggal 28 Maret 1830 diadakan perundingan antara Pangeran Diponegoro dan Jenderal de Kock di Magelang, Jawa Tengah. Namun lagi-lagi ini merupakan taktik licik dari pihak Belanda. Pangeran Diponegoro yang tidak bersenjata justru ditangkap pada waktu itu, bahkan kerisnya yang terkenal juga berhasil diambil oleh pihak Belanda. Ditahannya Pangeran Diponegoro membuat Perang Jawa yang melelahkan dan yang telah berlangsung selama 5 tahun antara 1825 hingga 1830 berakhir. Pangeran Diponegoro kemudian diasingkan ke Manado dan akhirnya dipindahkan ke Makassar hingga beliau wafat pada tanggal 8 Januari 1855 di Benteng Rotterdam, Makassar. Perang Jawa sangat meletihkan bagi Belanda dan menguras banyak sumber daya, termasuk pasukan, uang, atau pendanaan yang menyebabkan pemerintah kolonial Belanda mengalami krisis keuangan. Apa yang perlu diteladani dari sikap-sikap perjuangan Pangeran Diponegoro tentu saja adalah kegigihannya dalam membela dan memperjuangkan rakyat kecil. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.